Bab 1276 Provokasi. Pada saat itu, kerumunan semua berputar di sekitar Chu Feng dan memandangnya sebagai pahlawan mereka. Namun, Bai Yunxiao dan yang lainnya sangat sedih dan tertekan saat mereka berjalan pergi dari medan perang. Saat Raja Monster Naga terbunuh, sangkar yang telah memenjarakan mereka secara alami menghilang, memulihkan kebebasan mereka. Namun, pada saat itu, mereka yang telah melarikan diri dengan hidup mereka tidak mampu menjadi bahagia sama sekali. Bahkan, ekspresi mereka bahkan lebih buruk daripada orang-orang tua manajemen Departemen Hukuman. Masing-masing dari mereka tahu bahwa mereka benar-benar mempermalukan diri mereka kali ini. Tidak hanya pusat perhatian mereka direnggut dari mereka juga nyaris menghindari fitnah reputasi Gunung Cianwood. Dengan kata lain, mereka telah menyebabkan banyak masalah. Bahkan, para tetua dan murid Cianwood Mountain sangat kecewa dengan Bai Yunxiao dan yang lainnya. Ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa tidak ada yang datang untuk menyambut mereka ketika mereka kembali ke platform utama. Namun, karena status khusus dan potensi tinggi mereka, tidak ada yang mengkritik mereka juga. Hanya, semua orang telah memutuskan untuk mengabaikannya. Ayo, bukankah ini para jenius Gunung Cianwood? Kalian semua benar-benar tak tahu malu untuk kembali? Ketika kamu membantai pion monster kecil monster naga mengerikan, sepertinya kamu sangat menikmatinya. Tidakkah kamu semua membual tentang bisa membunuh mereka semua? Aku bahkan berpikir bahwa kalian semua adalah individu yang luar biasa juga. Namun, siapa yang akan mengira bahwa begitu Raja Monster Naga Monster muncul? Kalian semua akan langsung ditangkap dan ditangkap dalam sangkar seperti 6 kura-kura kecil yang bahkan tidak berani bergerak sama sekali. Dan di sini aku punya harapan yang begitu tinggi untuk kalian semua, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku benar-benar kecewa. Sementara orang-orang dari Gunung Cianwood tidak mengkritik mereka, itu tidak berarti bahwa yang lain tidak. Sebenarnya, Sima Ying yang berani benar-benar berjalan ke Bai Yunxiao dan yang lainnya dan mulai mengejek mereka dengan ekspresi jijik ekstrim di wajahnya yang tersenyum. Sima Ying, lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Aku mendesak kamu untuk mengendalikan mulut kamu agar tidak ada bencana di masa depan yang menimpa kamu. Bai Yunxiao dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan untuk memulai. Dan sekarang, setelah dipermalukan di depan umum oleh Sima Ying, mereka sangat marah sehingga hati dan paru-paru mereka akan meledak. Namun, Bai Yunxiao masih tahu tentang situasi mereka. Jadi, dia mengendalikan amarahnya dan mengucapkan kata-kata yang mengancam kepada Sima Ying. Ayo, aku sangat takut. Lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah, bukan? Mungkinkah kamu berencana membunuh aku? Ada apa dengan kualitas moral kamu? Kamu telah kehilangan muka sendiri, namun kamu masih bersikeras untuk tidak membiarkan orang lain berbicara? Jika kamu luar biasa ini dan memiliki kemampuan sebanyak ini, lalu mengapa kamu tidak menunjukkannya pada monster naga mengerikan? Apa yang bisa kamu buktikan dengan menindas seorang gadis kecil yang lemah seperti aku? Gadis terkutuk, sudahkah aku memukulmu atau tidak? Pada saat ini, Tao Xiangyu, yang telah memukuli Sima Ying dengan kasar sebelumnya, melompat keluar. Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Sima Ying. Dalam sekejap, kekuatan opresifnya yang tidak kelihatan datang menimpa Sima Ying. Dia mencoba menekan Sima Ying dengan menunjukkan kekuatannya secara rahasia. Aku akan melihat siapa di antara kalian semua yang berani menyentuh satu jari miliknya. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berdiri di depan Sima Ying. Selanjutnya, Bai Suyan, Bai Ruochen dan banyak tetua manajemen juga mengikuti Chu Feng. Kamu, melihat orang-orang ini, bahkan Tao Xiangyu sangat ketakutan. Dia segera mengambil kembali jari yang dia tunjuk ke Sima Ying dan melangkah mundur satu langkah. Meskipun dia mungkin tidak terlalu takut pada Chu Feng, dia tidak berani bertindak sembarangan di depan Bai Suyan dan banyak tetua manajemen. Karena itu, dia terpaksa mengekang kesombongannya. Chu Feng, kamu hanya menang dengan mengandalkan semangat dunia milikmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu luar biasa dan memiliki keterampilan nyata? Namun, pada saat Tao Xiangyu melangkah mundur, Bai Yunxiao sebenarnya berdiri di depan. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng dipenuhi dengan permusuhan. Dia tidak repot-repot menyembunyikan kejahatan dalam pandangannya sama sekali. Chu Feng telah merebut pusat perhatiannya. Karena itu, dia sangat membenci Chu Feng. Dia sangat membenci Chu Feng sehingga dia ingin mengulitinya hidup-hidup dan mengeluarkan tendonnya sebelum memakan dagingnya satu gigitan pada satu waktu. Namun, sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Sima Ying berbicara sekali lagi. Kenapa? Menurutku kamu tidak yakin? Ini adalah kemampuan Chu Feng untuk dapat memiliki roh dunia yang kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak pergi dan mendapatkan semangat dunia yang kuat juga? Bisakah kamu mendapatkannya? Apakah roh dunia yang kuat akan mengikuti kamu?
Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuannya? Tidak ada kesempatan sepanjang hidup kamu bahwa kamu akan bisa mendapatkan roh dunia Asura Spirit World. Neraka, dengan bakat kamu, belum lagi kehidupan ini, dalam kehidupan kamu berikutnya, dan kehidupan berikutnya setelah itu. Kamu masih akan putus asa dalam mendapatkan Asura World Spirit. Itu karena bakat kamu sangat terbatas sehingga mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi tuan mereka. Di seluruh hidup dan seluruh diri kamu hanya akan dapat memiliki roh dunia kelas 2. Kata-katanya sangat licik dan nadanya sangat tajam. Bahkan Chu Feng merasa sangat mengaguminya. Gadis ini benar-benar berani dan kemampuannya untuk menghina orang lain benar-benar terampil. Tidak hanya dia tidak menunjukkan seperempat, dia segera menusuk tempat sakit mereka. Setelah mendengar itu, seluruh wajah Bai Yun Xiao berubah menjadi hijau. Itu karena Sima Ying benar-benar berhasil mengenai tempat yang sakit. Dia secara alami iri dan cemburu pada Chu Feng. Dia iri bahwa Chu Feng mampu mengontrak Asura World Spirit dan mampu mendapatkan roh dunia yang kuat. Tetapi dia, di sisi lain, tidak memiliki roh dunia yang kuat. Tidak peduli berapa banyak dia berharap untuk satu, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha. Tidak, itu sesuatu berdasarkan bakat alami seseorang. Tidak peduli apakah dia mau menerimanya atau tidak, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakatnya dalam teknik roh dunia jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Ini adalah tempat tersedih hatinya, tempat yang paling sulit ia sembunyikan. Namun, pada saat ini, Sima Ying justru menyerang tempat itu. Bahkan jika dia tidak masuk, kita akan bisa keluar dari formasi Bloodline Naga dan memenggal kepala Raja Monster Naga Buas itu, tepat pada saat ini. Ben Leihu melompat keluar dengan kata-kata ini. Dia benar-benar tanpa malu-malu menyatakan bahwa Chu Feng ikut campur dalam bisnis mereka. Itu benar, Chu Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan misi tingkat naga. Apa yang membuatnya berpikir bahwa ia dapat ikut campur dalam misi kami? Bahkan tanpa campur tangannya, kita masih bisa memusnahkan sekelompok hewan itu. Dari cara aku melihatnya, dia hanya mencuri pusat perhatian kami. Segera mengikuti Ben Leihu, Qian Yu dan Zhao Jingang juga berbicara untuk menyerang Chu Feng. Mereka mengubah situasi Chu Feng menyelamatkan mereka menjadi Chu Feng tanpa malu mencuri dari mereka. Surga, aku pernah melihat yang tak tahu malu sebelumnya. Namun, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kalian semua. Kulitmu begitu tebal tak terbayangkan. Chu Feng dengan baik hati menyelamatkan kalian semua, namun kamu benar-benar menyerangnya bukannya mengungkapkan rasa terima kasih? Apakah kamu semua memiliki sedikit nurani yang tersisa? Untungnya, ada banyak orang yang hadir di sini hari ini. Jika tidak sebanyak ini orang, maka apakah kamu semua berencana untuk menyerang penyelamat kamu, Chu Feng, sehingga kamu bisa menenangkan kemarahan karena pusat perhatian kamu dicuri? Sima Ying berbicara dengan ekspresi kaget. Dia bertindak seolah-olah dia terpana dengan perilaku tak tahu malu mereka. Omong kosong, penyelamat. Seseorang seperti dia memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat kita? Zhao Jingang dan yang lainnya segera menyangkal fakta bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara serak memenuhi tempat itu. Suara-suara ini bukan dari orang-orang di Gunung Qianwood. Sebaliknya, itu dari kerumunan di sekitarnya. Segera setelah itu, semakin banyak suara serak mulai terdengar. Semua orang menggunakan metode semacam ini untuk mengejek Zhao Jingang dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat apa yang terjadi sebelumnya dengan mata mereka sendiri. Jika bukan karena Chu Feng, maka mungkin Bai Yun Xiao, Zhao Jingang dan yang lainnya benar-benar akan kehilangan nyawa mereka di tangan Raja Binatang Naga Bencana. Namun, saat ini, mereka benar-benar berbicara tentang Chu Feng sedemikian rupa. Dengan demikian, bahkan kerumunan di sekitarnya tidak dapat terus menonton dan tidak melakukan apapun. Kamu semua, Zhao Jingang dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah menarik kebencian semua orang yang hadir. Menghadapi situasi seperti ini, mereka tidak hanya menyerah, mereka malah mulai mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka dalam kemarahan. Bahkan urat biru bermunculan di kulit mereka. Menghadapi badut-badut ini di depannya, Chu Feng tertawa ringan. Dia menepuk bahu Sima Ying dan berkata, ayo pergi, mengapa menurunkan diri ke level mereka? Benar. Mengapa aku harus repot-repot dengan sampah seperti mereka? Sima Ying mengambil kesempatan itu dan mulai pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk menghina mereka lagi. Chu Feng, apakah kamu berani melawan aku? Namun, tepat setelah Chu Feng dan yang lainnya berbalik dan bersiap untuk pergi, suara marah tiba-tiba bergema dari belakangnya. Bab 1277 mengejutkan semua orang. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menemukan bahwa sebenarnya Zhao Jingang yang mengucapkan kata-kata itu. Zhao Jingang,
tubuh ilahi dengan budidaya peringkat 7 Martial King sebenarnya secara terbuka menantang Chu Feng. Berkelahi denganmu. Sebelumnya ketika kamu telah ditangkap oleh Raja Binatang Naga Mengerikan, mengapa aku tidak melihat keberanian seperti ini dari kamu? Chu Feng dengan dingin menjawab dengan senyum di wajahnya. Meskipun lawannya adalah Martial King peringkat 7, Chu Feng masih memandang rendah dirinya. Ini tidak dapat disalahkan pada Chu Feng. Jika seseorang harus disalahkan, maka mereka harus menyalahkan Zhao Jingang sendiri. Mengapa Zhao Jingang tidak berani bertindak seperti ini dengan berani dan provokatif ketika dia telah terperangkap oleh Raja Binatang Naga yang mengerikan? Namun, hanya setelah dia diselamatkan oleh Chu Feng apakah dia keluar untuk menantang Chu Feng saja? Tidak ada alasan untuk ini selain fakta bahwa kultivasi Chu Feng oleh semua orang dianggap hanya dari peringkat 3 Raja Bela Diri. Dia merasa bahwa Chu Feng mudah diganggu. Itulah alasan mengapa dia berani memprovokasi dia dengan cara seperti itu. Jika Chu Feng memiliki kultivasi yang sama dengan dia dan juga peringkat 7 Martial King, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Chu Feng sedemikian rupa? Untuk orang-orang seperti dia yang hanya akan menggertak yang lemah dan tidak berani melakukan apapun untuk yang kuat, Chu Feng membenci mereka dari lubuk hatinya. Terlepas dari apakah dia adalah tubuh ilahi atau tidak, Chu Feng masih akan memandang rendah dirinya. Sudah cukup sampah kamu. Aku bertanya apakah kamu berani atau tidak, Zhao Jingang bertanya lagi. Sikapnya sangat keras. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu tentang posisinya sendiri. Bahkan Raja Monster Naga Ganas bukan tandingan Chu Feng. Apa yang membuatmu berpikir bahwa orang sepertimu memenuhi syarat untuk melawannya? Sima Ying berkata dengan nada menghina. Gadis pelayan berambut merah, enyahlah ke samping. Aku berbicara dengan Chu Feng, itu bukan urusanmu. Selain itu, alasan mengapa Chu Feng mampu mengalahkan Raja Binatang Naga Mengerikan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan semangat dunia Asura Spirit World-nya. Itu sama sekali bukan karena kemampuannya sendiri. Orang yang aku tantang saat ini adalah Chu Feng dan bukan roh dunia. Ketika Zhao Jingang berbicara sampai saat ini, dia menunjuk ke Chu Feng sekali lagi dan berkata, Chu Feng. Tidak ada dari kita yang menggunakan roh dunia kita. Dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita akan bertarung. Apakah kamu berani menerima tantangan atau tidak? Jika kamu seorang pria maka bicaralah dengan lugas. Bahkan jika kamu tidak berani, kakekmu aku tidak akan menertawakanmu. Petik 2. Setelah Zhao Jingang mengucapkan kata-kata itu, semua orang terkejut. Segera setelah itu, mereka mulai mengutuk di hati mereka. Zhao Jingang ini benar-benar terlalu tak tahu malu. Bahwa Chu Feng mengalahkan Raja Monster Naga Mengerikan dengan roh dunianya tidak dapat dianggap sebagai kemampuan Chu Feng sendiri? Tentu saja bisa. Roh dunia itu adalah Chu Feng, ia bersedia digunakan oleh Chu Feng. Itu dalam dan dari dirinya sendiri adalah kemampuan, sesuatu yang orang lain tidak bisa capai bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, Zhao Jingang ini membalikkan yang benar dan yang salah, bersikeras bahwa roh dunia Chu Feng bukan kemampuannya sendiri, bersikeras bahwa mereka harus bertarung tanpa menggunakan roh dunia. Ini benar-benar intimidasi terbuka. Itu karena semua orang bisa mengatakan bahwa Zhao Jingang adalah peringkat 7 Martial King sedangkan Chu Feng adalah Martial King peringkat 3. Dengan seberapa besar perbedaan antara tingkat kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung secara adil? Chu Feng, jika kamu tidak berani, maka bicaralah dengan jelas. Berhentilah berlama-lama seperti seorang wanita. Itu benar, apa kamu, seorang kaligrafer? Jika kamu tidak berani maka bicaralah. Mengapa kamu ragu-ragu? Pada saat ini, baik Ben Leihu dan Qian Yu bergabung dengan Heckling. Mereka mengambil kesempatan ini dan mulai menyerang Chu Feng. Sudah cukup. Tanpa roh dunianya, Chu Feng ini seperti anjing yang telah kehilangan giginya. Bagaimana mungkin dia berani membandingkan catatan dengan saudara junior Zhao? Itu sangat banyak sehingga bahkan Bai Yun Xiao bergabung untuk berbicara melawan Chu Feng. Lebih jauh, kata-katanya bahkan lebih menghina. Banyak orang yang hadir tidak dapat melanjutkan menonton adegan ini lagi. Sementara itu satu hal bagi mereka untuk tidak berterima kasih kepada Chu Feng karena menyelamatkan mereka, itu adalah hal lain bagi mereka untuk menyerang Chu Feng. Mereka hanyalah representasi sempurna dari orang-orang yang menendang seorang dermawan. Pada saat ini, para sesepuh manajemen yang sangat menghargai Chu Feng mengerutkan kening sangat dalam. Mereka hanya tidak dapat menahan diri dari terus menonton apa yang sedang terjadi dan siap untuk berbicara untuk Chu Feng dan menghentikan kelompok Zhao Jingang dan permintaan kasar mereka. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng dengan tenang tertawa. Setelah itu, pandangannya beralih ke Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu, Zhao Jingang, Qian Yu, Ben Leihu dan Wang Jingzi. Dia berkata, tampaknya kalian semua menolak untuk menerima apa yang telah aku, Chu Feng, capai. Karena itu masalahnya, maka datanglah padaku bersama. Apa? Kamu ingin bertarung dengan kita berenam sendirian?
Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, belum lagi yang lain, bahkan Zhao Jingang dan yang lainnya yang berseru padanya sebelumnya terkejut. Sungguh, Chu Feng akan mengatakan apa-apa atau mengejutkan semua orang dengan satu kalimat. Satu orang bertarung 6 orang, selanjutnya, setiap orang dari keenam memiliki budidaya di atas miliknya. Itu benar-benar gila, bukankah kalian semua sangat memandang rendah aku? Tidakkah kalian semua merasakan bahwa tanpa roh duniaku, aku bukan apa-apa? Tidakkah kalian semua sangat membenciku? Kamu pasti benar-benar ingin memukuli aku dengan kasar di depan semua orang di sini, bukan? Ayo, aku akan memberimu semua kesempatan ini hari ini. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah padaku. Aku, Chu Feng, akan membuatmu tahu persis seperti apa aku ini. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu satu persatu dan dengan sangat agresif. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, bahkan Zhao Jingang dan yang lainnya terpana dan nampak takut padanya. Chu Feng, tidak ada dendam di antara kita. Selain itu, aku tidak pernah ingin menjadi musuh dengan kamu dan adik junior Bai. Tepat pada saat ini, Wang Jingzi menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada Chu Feng. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, ia langsung keluar dari kelompok Bai Yun Xiao dan kembali ke kerumunan. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menyulitkan Wang Jingzi. Itu karena apa yang dikatakan Wang Jingzi adalah kebenaran, dia belum pernah mencoba menjadi musuh Chu Feng. Satu karena dia tidak ingin menjadi musuh Chu Feng, tentu saja tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk menyulitkannya. Heh, apa yang salah? Kamu semua tidak berani sekarang? Lihatlah ekspresi ketakutanmu. Aku telah memberi kamu kesempatan, tetapi kamu semua sangat tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak bisa merebutnya. Setelah Wang Jingzi memutuskan untuk mundur, Chu Feng memandang ke arah Zhao Jingang dan yang lainnya dan mulai membuat komentar pemotongan. Chu Feng, jangan bertindak sombong. Jika kamu berani menjamin bahwa kamu tidak akan melepaskan semangat duniamu, aku, Ben Leihu, berani bertarung denganmu sekarang, tepat pada saat ini, peringkat 6 Martial King. Binatang buas Ben Leihu menonjol. Aku, Chu Feng, selalu menjadi orang yang menepati janji aku. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan menggunakan roh duniaku, jadi aku pasti tidak akan menggunakan roh duniaku, kata Chu Feng. Baiklah, saudara senior, tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Aku, Ben Leihu, akan dapat dengan mudah menangani Chu Feng ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ben Leihu segera dipenuhi keyakinan. Dia tiba-tiba melangkah maju dan kemudian, dengan "wos", dia melontarkan ledakan ke arah Chu Feng. Kecepatan Ben Leihu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba sebelum Chu Feng. Karena Ben Leihu adalah binatang buas, kekuatannya luar biasa. Ketika dia mengepalkan tinjunya, itu tampak seperti palu besi saat menabrak wajah Chu Feng. Serangan tinju ini secepat pencahayaan dan sekuat batu yang jatuh. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, mereka berdua sangat mencengangkan dan tidak dipandang remeh. Setelah dia melempar tinju itu dengan eksplosif, banyak murid wanita yang pemalu memalingkan pandangan mereka. Mereka takut Ben Leihu akan bisa mengubah Chu Feng menjadi daging cincang dengan serangan kepalan tangannya. Adapun orang-orang dengan keberanian untuk menonton, mereka mengepalkan giginya dengan erat dan menahan napas. Itu karena serangan tinju Ben Leihu benar-benar mengandung sejumlah besar kekuatan destruktif. Namun, ketika dihadapkan dengan tinju yang kuat, Chu Feng hanya berdiri tanpa bergerak dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya ketika angin siulan dari tinju datang, dia sedikit menggerakkan tubuhnya ke samping, menghindari kepalan tangan Ben Leihu yang berat. Pada saat yang sama dia melakukan itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seperti cakar elang, ia meraih pergelangan tangan Ben Leihu. Setelah dia meraih pergelangan tangan Ben Leihu, tubuh Chu Feng berbalik ke belakang, dan dia tiba-tiba mengayunkan Ben Leihu ke udara. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika Ben Leihu berhasil bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dengan ledakan keras dan asap tebal, Chu Feng sudah melempar Ben Leihu ke tanah. Pow, 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 pow. Kekuatan besar lemparan Chu Feng tidak berhenti setelah Ben Leihu mendarat di tanah. Sebaliknya, itu menyebabkan Ben Leihu jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhenti beberapa ratus meter dan berbaring di tanah. Chu Feng, dia sebenarnya. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka mungkin tetua atau murid, pria atau wanita, ahli atau individu yang lemah. Mereka yang mengenal Chu Feng atau mereka yang tidak, ekspresi hampir semua orang yang hadir sangat berubah. Mereka semua bodoh. Tatapan yang mereka melihat ke Chu Feng semua penuh dengan keheranan. Alasan mereka bereaksi dengan cara ini bukan karena betapa indahnya serangan balik Chu Feng. Sebaliknya,
Itu karena aura Chu Feng saat ini tidak lagi dari peringkat 3 Martial King. Sebaliknya, sekarang dari peringkat 5 Martial King. Chu Feng mengekspos kultivasinya yang sebenarnya. Ini secara alami mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun peringkat 5 Martial King dapat dianggap sebagai masalah besar di Qianwood Mountain. Untuk peringkat 5 Martial King untuk dapat dengan mudah dan kejam melemparkan binatang buas yang kuat seperti Ben Lei Hu adalah sesuatu yang tidak ada yang tidak bisa terkejut oleh. Selanjutnya, Chu Feng berhasil menyembunyikan kultivasinya sebelum semua orang hadir, menyebabkan mereka semua berpikir bahwa dia hanya peringkat 3 Raja Bela Diri. Penyembunyiannya atas kultivasinya benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, tidak ada sejumlah kecil ahli yang hadir. Namun, terlepas dari semua itu, orang banyak akhirnya menyadari mengapa Chu Feng berani menerima tantangan Ben Lei Hu tanpa menggunakan semangat dunianya. Ternyata dia benar-benar memiliki kepastian kemenangan. Bab 1278 Chu Feng beating a Tiger 1. Yo, Ben Lei Hu, mengapa kamu berbaring di lantai? Mungkinkah ini yang kamu maksud dengan mudah menanganiku? Saat dia melihat ke Ben Lei Hu yang telah terlempar ke tanah, Chu Feng tertawa mengejek. Kamu keparat, kamu tercela, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasi kamu untuk berkomplot melawan aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat mengalahkan aku hanya karena kamu telah menyembunyikan kultivasi kamu? Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena seekor harimau tidak bertingkah, kamu akan dapat menganggapku sebagai kucing yang sakit? Untuk dilemparkan ke kondisi yang sangat buruk oleh Chu Feng sebelum ini banyak orang menyebabkan Ben Lei Hu memasuki kemarahan yang dahsyat. Setelah geraman kemarahan, tubuhnya mulai berubah. Dia, yang semula dalam bentuk setengah manusia setengah binatang, mulai berkembang. Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, gaun di tubuhnya hancur oleh ekspansi. Namun, ukuran tubuhnya masih bertambah. Selanjutnya, rambut seperti binatang mulai tumbuh di tubuhnya yang sebelumnya berbentuk manusia. Pada akhirnya, ia berubah menjadi harimau setinggi 3 meter dan lebih dari selusin meter. Selain itu, matanya tidak lagi berwarna merah tua. Sebaliknya, ada pencahayaan yang terkandung di dalamnya. Petir itu tidak hanya di matanya, tetapi hampir menutupi seluruh tubuhnya. Dalam kondisi seperti ini, aura Ben Lei Hu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah tanpa batas dekat dengan yang dari peringkat 7 Martial King. Adapun kekuatan pertempurannya, itu sangat sulit untuk diperkirakan. Ini adalah bentuk terkuat Ben Lei Hu, bentuk yang diperoleh setelah melepaskan bloodline binatang buas istimewanya. Dia sebenarnya adalah Light Tiger Face Beast yang legendaris. Seekor binatang buas seperti dia jarang terlihat. Betul. Sementara bentuk sebenarnya dari Light Tiger Face Beast tidak terlalu besar, pada kenyataannya, mereka dapat dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan binatang buas dari tingkat yang sama. Jumlah kekuatan yang mereka miliki tidak bisa diremehkan. Menurut legenda, yang terkandung dalam tubuh mereka adalah kilat yang telah berkembang biak selama 10.000 tahun. Petir itu mampu membawa kehancuran ke dunia. Mereka adalah jenis monster yang sangat kuat. Dalam hal bloodline mereka jauh lebih kuat daripada Beast Dragon monstrous itu. Ketika mereka melihat bentuk sejati Ben Lei Hu, beberapa orang mengenali siapa dia dan mulai memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru kepadanya. Pada saat ini, satu-satunya hal dalam hati Ben Lei Hu yang sangat marah adalah menginjak-injak Chu Feng dengan kejam. Jadi, setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan menyerbu ke Chu Feng dengan 4 cakar harimau. Jika raungan harimau Ben Lei Hu sudah cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, maka ketika dia mulai berlari kencang, itu sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Dia menagih ke Chu Feng seperti kereta perang yang tak terhentikan. Dengan demikian, apapun di jalannya akhirnya dihancurkan oleh tuduhannya. Bahkan udara terasa seolah membungkuk ke kekuatannya, ketika lapisan demi lapisan riak mulai terbentuk. Namun, meskipun Ben Lei Hu telah mengungkapkan kekuatan bloodline khususnya dan menggunakan bentuk pertempuran yang paling kuat, Chu Feng masih tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa senang. Apakah kekuatanmu juga seperti kilat? Itu sangat bagus, izinkan kami mengadakan kontes untuk melihat petir siapa yang lebih kuat. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kilat melintas di mata Chu Feng. Seperti naga skala kecil, banyak petir mulai berputar di sekitar tubuhnya. Petir dibebankan keluar dari tubuh Chu Feng dalam berbagai macam bentuk. Baut petir mulai menjalin satu sama lain, melebur satu sama lain, memutar bersama dan membentuk satu. Dalam sekejap, armor petir terbentuk yang menutupi tubuh Chu Feng. Setelah guntur armor muncul, aura Chu Feng meningkat sekali lagi. Dari peringkat 5 Martial King, ia menjadi peringkat 6 Martial King. Setelah budidayanya meningkat, Chu Feng, seperti anak panah yang meninggalkan busur, menyerbu ke arah Ben Lei Hu. Kecepatannya tak bisa berkata-kata cepat. Apa yang direncanakan Chu Feng lakukan?
Mungkinkah dia berencana untuk bertemu langsung dengan Ben Leihu? Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak ahli yang tidak dapat menahan diri untuk menghisap udara dingin. Itu karena tubuh binatang buas sangat kuat dan gagah. Itu adalah bakat bawaan dari binatang buas. Sedangkan untuk Lightning Face Tiger Beast, tubuh mereka adalah esensi dari makhluk mereka. Menjadi marah dengan petir selama bertahun-tahun, tubuh mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Dalam hal konfrontasi fisik, sulit untuk menemukan kecocokan bagi mereka bahkan di antara binatang buas lainnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin manusia dapat membandingkannya dengan mereka? Dengan demikian, apa yang dilakukan Chu Feng sekarang dapat dikatakan sangat ceroboh. Meskipun budidayanya telah meningkat, dia masih menyebabkan orang-orang yang khawatir tentang dia berkeringat pilek. Namun, pikiran mereka akan berubah pada saat berikutnya. Pada saat ketika kerumunan bingung dengan keputusan Chu Feng sudah tiba di depan Ben Leihu. Ben Leihu membuka mulutnya yang besar dan meraung dengan sangat tajam saat dia menggigit kepala Chu Feng. Namun, dihadapkan dengan serangan yang begitu sengit, Chu Feng hanya tersenyum. Dia tidak maju atau mundur dan hanya berdiri di sana seperti naga. Dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya ke depan seperti dua cakar besi dan meraih dua taring paling tajam Ben Leihu. Begitu Chu Feng meraih taring, dia mulai menggerakkan kakinya. Dengan rotasi cepat, ia benar-benar mulai memutar Ben Leihu. Surga, kekuatan macam apa itu? Melihat Chu Feng memutar Ben Leihu, yang beberapa kali ukurannya, semua orang terpana. Namun, ini belum semuanya. Pada saat tubuh Ben Leihu telah berputar sekitar 100 kali, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Kekuatan mengalir ke dua tangannya dan kemudian, dengan ledakan, dia dengan kasar melemparkan Ben Leihu ke tanah. Orang harus tahu bahwa Ben Leihu saat ini tidak dalam bentuk setengah manusia setengah binatang dari sebelumnya. Sebagai gantinya, dia telah mengambil wujud monsternya yang mengerikan. Meskipun tubuhnya tidak sebesar yang dari monster naga mengerikan, itu masih jauh lebih besar dari Chu Feng. Ketika mereka melihat ini, hampir semua orang yang hadir memiliki mata dan mulut yang terbuka lebar. Mereka semua merasa apa yang telah terjadi menjadi sangat tak terbayangkan. Ben Leihu, mulutmu terlalu bau. Izinkan aku untuk membantu kamu membersihkan bau. Setelah membanting Ben Leihu ke tanah, Chu Feng tidak melepaskan tangannya yang meraih taring Ben Leihu. Bahkan, dia mulai mengepalkan mereka lebih erat. Pada akhirnya, Chu Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan dengan jepretan, Chu Feng benar-benar mengeluarkan dua taring besar Ben Leihu. Dengan taringnya yang paling berharga ditarik keluar oleh Chu Feng, darah tumpah di seluruh dan Ben Leihu mulai melolong kesakitan. Raungannya sangat menyedihkan. Namun, bahkan dengan ini, Chu Feng tidak berhenti. Sebagai gantinya, ia mengambil bulu harimau Ben Leihu dan menindihnya. Dia kemudian mulai menghujani tinju yang kejam di kepala Ben Leihu. Bang, 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 bang. Sementara tubuh Ben Leihu sangat tangguh, kepalan Chu Feng bahkan lebih keras. Saat tinju yang kuat menghujani kepala Ben Leihu, suara yang dipancarkan seperti tumbukan baja. Secara alami, terdengar bersamaan dengan suara bertabrakan baja adalah jeritan menyedihkan Ben Leihu. Tinju Chu Feng terlalu kejam. Setelah beberapa kali pukulan, Ben Leihu sudah mulai merasa pusing. Setelah 10 serangan, kepala Ben Leihu robek. Setelah 100 serangan, tengkorak Ben Leihu hancur. Setelah 1000 serangan, darah mengalir dari kepala Ben Leihu, dan suara ratapan keluar darinya tanpa henti. Setelah 10.000 serangan, mata Ben Leihu menjadi redup. Dia telah berhenti berjuang dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meratap. Dia kehilangan kesadaran. Melihat ini, semua orang menjadi bisu dengan mata terbuka lebar dan lidah diikat. Seperti ayam, mereka berdiri kosong di sana. Adegan yang mereka lihat benar-benar mengganggu, dan menyebabkan mereka meneteskan keringat. Jika seseorang bersikeras untuk menggambarkan adegan ini, maka itu akan dijelaskan dengan satu kata. Kejam. Bab 1279 One Against 3. Chu Feng, hentikan seranganmu. Setelah pemukulan yang kejam, seseorang akhirnya tidak bisa duduk dan terus menonton Chu Feng mengalahkan Ben Leihu. Itu adalah Zhao Jingang. Dia tidak hanya berteriak agar Chu Feng berhenti, dia juga menyerangnya dengan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri itu membentuk pisau perak besar yang terbentuk dari kekuatan bela diri yang keluar dari tubuhnya. Saat itu ditebas ke arah Chu Feng, bahkan ruang terkoyak olehnya. Namun, meskipun itu serangan sekuat ini, Chu Feng bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia mengangkat lengannya dan secara mengejutkan menembak kepalanya. Boom! Serangan Zhao Jingang dibubarkan oleh Chu Feng. Apa itu? Kamu tidak dapat terus menonton? Dalam hal ini, jangan buang waktu. Datanglah bersama aku. Chu Feng perlahan berdiri dari belakang Ben Leihu. Dengan kakinya di kepala Ben Leihu, dia menatap Zhao Jingang dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Chu Feng, jangan bertindak sombong.
Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan khusus di Gunung Cianwood. Hari ini, aku akan memperluas wawasanmu dan membuatmu tahu apa maknanya dengan sekada langit di luar angkasa dan orang-orang di atasmu. Aku akan membuatmu menyadari apa kekuatan terkuat di dunia ini. Pada saat ini, mata Zhao Jingang, Qi Yanyu dan Tao Xiangyu mulai berkedip-kedip. Segera setelah itu, lapisan demi lapisan aura panik mulai keluar dari tubuh mereka. Aura itu sangat ganas dan mengandung kekuatan khusus yang tidak dimiliki orang biasa. Jika itu harus dijelaskan, maka itu akan menjadi semacam kekuatan yang benar-benar mampu menghancurkan dunia. Pada saat ini, aura ini tidak hanya menelan seluruh lingkungan mereka bahkan mulai mempengaruhi langit dan bumi. Cuaca mulai berubah, awan hitam mulai terbentuk, guntur mulai bergulung dan kilat mulai berputar di udara. Itu gelap dan menakutkan, seolah-olah wilayah ruang ini telah memasuki kiamat. Pada saat ini, sebuah pohon besar yang penuh dengan bunga persik muncul di langit dan mendarat di tubuh Tao Xiangyu. Kelopak bunga persik dari pohon mulai membanjiri mana-mana. Masing-masing dari mereka seperti pisau tajam yang mampu memotong gunung dan sungai. Adapun Zhao Jingang dan Qi Yanyu, meskipun tak satu pun dari mereka menciptakan tanda abnormal besar seperti Tao Xiangyu, keduanya berhasil menghasilkan tanda-tanda abnormal. Itu adalah sinar keemasan dan nyala api yang mengamuk. Sinar keemasan dan kobaran api menutupi cakrawala. Tidak hanya mereka sangat menyilaukan mata, mereka juga sangat menakutkan. Itu karena semua orang tahu bahwa nyala api yang mengamuk bukanlah nyala api biasa, dan sinar keemasan bukanlah cahaya biasa. Akhirnya, sinar keemasan dan api mengamuk memasuki Zhao Jingang dan Qi Yanyu masing-masing. 1. Pada saat ini, Zhao Jingang memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya terbuat dari baja emas. Adapun Qi Yanyu, api mengamuk menutupi tubuhnya dan menyerupai armor guntur Chu Feng. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti orang suci api. Namun, aspek yang paling penting adalah bahwa ketika perubahan besar terjadi pada mereka, aura mereka juga menjadi sangat kuat. Dengan setiap gerakan dan gerakan yang mereka ciptakan, mereka akan dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Efek dari kekuatan bela diri mereka dengan santai dapat membawa serangan destruktif ke lingkungan mereka. Zhao Jingang, Qi Yanyu dan Tao Xiangyu semuanya adalah badan ilahi. Mereka bertiga semuanya adalah tubuh ilahi, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Gunung Cianwood, sebenarnya ada 3 tubuh ilahi di antara para murid mereka. Dengan hanya ini, mereka telah berada di luar jangkauan kekuatan lain. Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi, ketika mereka bertiga mengungkapkan kekuatan ilahi unik mereka bersama-sama, mereka menyebabkan banyak orang berseru kagum. Meskipun tidak ada sejumlah kecil tubuh ilahi di tanah suci martialisme, mereka juga tidak banyak. Ini terutama benar di Gunung Cianwood. Sementara banyak orang mungkin telah melihat tanda-tanda abnormal yang ditimbulkan oleh kelahiran tubuh ilahi, hanya beberapa orang yang benar-benar melihat tubuh ilahi itu sendiri. Lebih jauh, dikatakan bahwa tubuh ilahi memiliki kekuatan yang diberikan oleh surga dan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Dan hari ini, orang banyak akhirnya bisa melihat kekuatan dari badan ilahi ini. Selanjutnya, itu adalah 3 tubuh ilahi sekaligus. Ini secara alami menyebabkan mereka terkejut, senang dan sangat bersemangat. Mereka sebenarnya adalah 3 tubuh ilahi. Bagaimana Chu Feng akan menanganinya sekarang? Pada saat yang sama, ada banyak orang yang khawatir tentang Chu Feng. Mereka takut bahwa dia tidak akan cocok untuk ketiga badan ilahi. Lagi pula, reputasi badan-badan ilahi benar-benar luar biasa, mereka dikenal sebagai kekuatan terkuat di dunia. Wos. Setelah Zhao Jingang, Qi Yanyu dan Tao Xiangyu melepaskan kekuatan ilahi mereka tidak ragu-ragu. Setelah saling bertukar pandang, mereka bergerak bersama, mengepung Chu Feng dari 3 sisi dan mulai menyerangnya bersama. Sejak awal, mereka bertiga mengungkapkan kartu truf mereka. Mereka melakukan itu karena mereka ingin mengalahkan Chu Feng dengan cepat tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Dengan demikian, serangan pertama mereka sudah kejam. Meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, metode yang mereka gunakan melampaui metode keterampilan bela diri. Bunga persik seperti pisau, cahaya yang menyilaukan dan api yang mengamuk yang tampaknya mampu membakar langit adalah kekuatan ilahi yang unik bagi mereka. Kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh surga, metode yang lebih kuat daripada kemampuan lainnya. Waktu yang tepat, izinkan aku untuk mengalami keterampilan macam apa yang sebenarnya dimiliki tubuh ilahi kamu, ketika dia melihat mereka bertiga menyerangnya dengan kasar. Chu Feng tersenyum ringan. Bukan saja dia tidak takut, dia malah menjadi bersemangat. Sebagai seorang jenius yang memiliki garis darah yang sangat kuat, Chu Feng ingin mengalami kekuatan tubuh ilahi untuk waktu yang sangat lama. Dan kali ini, itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk mengalami kekuatan tubuh ilahi. Pada saat mereka bertiga hendak menyerang Chu Feng dengan serangan mereka,
Chu Feng dengan dingin tersenyum. Dia tidak secara langsung menemui serangan mereka secara langsung. Sebagai gantinya, dengan memutar tubuhnya, dia mengeksekusi keterampilan bela diri gerakan yang sangat misterius dan mulai mengelak di sekitar 3 penyerang. Seperti yang diharapkan, bahkan Chu Feng tidak cocok untuk tubuh ilahi. Ketika mereka melihat Chu Feng tidak menerima serangan langsung dan bukannya mulai menghindar di semua tempat. Banyak orang yang ingin menonton pertempuran besar yang luar biasa menjadi kecewa. Chu Feng, mengapa kamu berlari? Apa yang terjadi dengan kesombongan yang kamu tunjukkan sebelumnya? Sungguh sampah. Sebelumnya kamu berbicara tentang melawan kami. Namun sekarang, kamu telah berlarian seperti monyet. Mungkinkah ini semua keterampilan yang kamu miliki? Selain mulut kamu yang keras, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan kami? Pada saat ini, Zhao Jingang dan Qian Yu sangat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Chu Feng takut pada mereka dan mulai dengan keras menghinanya. Namun, Chu Feng tidak marah dengan penghinaan Zhao Jingang dan Qian Yu. Itu karena Chu Feng bukan orang yang berperang sehingga dia tidak memiliki kepastian untuk menang. Terutama ketika menghadapi tubuh ilahi, Chu Feng tidak berani ceroboh. Jadi, sementara dia tampaknya melarikan diri, dia benar-benar memeriksa kekuatan sebenarnya dari 3 lawannya. Setelah memeriksa mereka sebentar, Chu Feng menemukan bahwa di antara mereka bertiga, Tao Xiangyu akan menjadi yang paling mudah untuk ditangani. Meskipun dia adalah tubuh ilahi, dia hanya peringkat 6 Martial King. Namun, Zhao Jingang dan Qian Yu sedikit berbeda. Mereka berdua, setelah semua, peringkat 7 Martial Kings. Selanjutnya, kekuatan ilahi yang mereka berdua miliki berbeda dari Tao Xiangyu. Tidak seperti miliknya, tubuh mereka adalah tubuh yang menyatu dengan tubuh mereka. Dengan demikian, mereka lebih bulat ketika menyerang dan serangan mereka akan lebih eksplosif dan destruktif. Dengan demikian, dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak mampu untuk tidak pergi keluar dan harus mengungkapkan semua kekuatannya untuk bertarung melawan mereka. Setelah dia membuat keputusan, Chu Feng berteriak keras. Dengan pikiran, sepasang guntur sayap besar menyebar dari punggungnya. Setelah guntur sayap muncul, budidaya Chu Feng meningkat sekali lagi. Dia sekarang sama dengan Zhao Jingang dan Qian Yu dan telah menjadi peringkat 7 Martial King. Ketika mereka semua peringkat 7 Martial Kings, siapa yang mungkin ditakuti oleh Chu Feng? Bahkan ketika menghadapi tubuh ilahi, Chu Feng tidak takut sama sekali. Ayo, izinkan aku menikmati pertempuran ini. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng bergeser. Dia tidak lagi melarikan diri dan malah mulai menyerang ke arah Zhao Jingang, Qian Yu dan Tao Xiangyu. Bab 1280 memotong tubuh ilahi dengan kekerasan. Chu Feng tiba-tiba melakukan serangan balasan. Tidak hanya dia sangat mengesankan dan ganas, serangannya juga sangat gagah. Ini sangat mengejutkan Zhao Jingang, Qian Yu dan Tao Xiangyu. Pada saat ini, mereka bertiga tidak berani ceroboh, dan mulai menyerang dengan sepenuh hati dan bergegas menuju Chu Feng bersama. Ketika masalah sudah berlangsung, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melanjutkan untuk bertarung dan tidak mundur. Jika mereka, 3 tubuh ilahi agung, harus dikalahkan oleh Chu Feng bahkan setelah bergandengan tangan, mereka akan benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan demikian, serangan mereka sangat sengit dan mereka praktis pergi keluar untuk melawan Chu Feng. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari mereka bertiga, tatapan Chu Feng tetap teguh dan senyum masih di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia memasuki lingkaran pertempuran yang diciptakan oleh 3 tubuh ilahi dan mulai bertarung di satu lokasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, bunga persik mulai berputar di udara, cahaya keemasan mulai memancar dari mana-mana dan api menyapu langit. 3 kekuatan ilahi tubuh ilahi semuanya ditampilkan. Namun, bahkan dengan hujan bunga, cahaya keemasan menyilaukan dan nyala api menyerangnya, Chu Feng, yang mengenakan pencahayaan di tubuhnya, dengan tenang dan mudah menerima serangan mereka. Meskipun itu 1 lawan 3, Chu Feng sama sekali tidak dirugikan. Tidak terbayangkan. Chu Feng benar-benar berhasil meningkatkan budidayanya dari peringkat 3 Martial King ke peringkat 7 Martial King. Selain itu, dia sama sekali tidak dirugikan bahkan ketika bertarung melawan 3 tubuh ilahi dengan hanya peringkat 7 budidaya Martial King. Bukankah dia agak terlalu kuat? Mungkinkah dia juga tubuh ilahi? Tidak, seharusnya tidak begitu. Petirnya tidak memunculkan tanda-tanda abnormal. Sebaliknya, itu langsung meningkatkan budidaya. Meskipun itu mungkin tampak lebih rendah dari badan ilahi, kualitas intrinsiknya tampaknya lebih unggul dari badan ilahi. Dalam hal itu, bukankah itu berarti kekuatan yang Chu Feng pegang lebih unggul dari kekuatan tubuh ilahi? Surga, apa sebenarnya asal-usul Chu Feng ini? Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Mungkinkah dia eksistensi yang ditakdirkan untuk menjadi manusia terkuat, seperti King Xuantian dari 10.000 tahun yang lalu? Pertempuran antara keempatnya benar-benar mengejutkan dunia.
Hal ini menyebabkan kerumunan di sekitarnya terkesiap tanpa henti dalam ketakutan dan kegembiraan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki roh dunia yang sangat kuat, bahkan kekuatannya sendiri sangat ganas. Saat keadaan berdiri, banyak orang dari generasi yang sama mulai mengagumi dan mengidolakan Chu Feng, dan banyak orang dari generasi senior mulai berpikir tinggi tentang Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka semua iri bahwa Gunung Qianwu telah mendapatkan murid yang luar biasa. Setelah pertempuran sengit, Chu Feng berkata dengan mengejek, "Kalian bertiga, tampaknya tubuh ilahi kamu hanya pada tingkat ini. Aku benar-benar kecewa. Apakah ada kartu truf yang tersisa dari kalian semua? Jika demikian, yang terbaik bagi kamu untuk mengungkapkannya dengan cepat. Kalau tidak, aku, Chu Feng, akan membantu kalian bertiga untuk melakukan pertumpahan darah segera." Sialan, ditertawakan oleh Chu Feng sedemikian rupa menyebabkan Zhao Jingang, Qi Yanyu dan Tao Xiangyu menjadi sangat marah sehingga mereka tampaknya mampu menembakkan api dari mata mereka. Kulit mereka memerah karena marah. Namun, selain marah, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Itu karena mereka bertiga habis-habisan dalam pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat ini, tidak hanya mereka mengaktifkan kekuatan ilahi khusus mereka juga mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, bahkan dengan itu, mereka masih tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Selain itu, bahkan sampai sekarang, Chu Feng belum menggunakan keterampilan bela diri, juga tidak mengambil Royal Armament-nya. Hanya dari itu, semua orang bisa mengatakan bahwa Chu Feng belum habis-habisan. Namun, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia sudah bisa bermain-main dengan 3 tubuh ilahi seolah-olah mereka berada di telapak tangannya. Dengan demikian, apa yang bisa mereka bertiga lakukan? Kakak senior Bai, cepat datang bantu kami. Mari kita kalahkan Chu Feng ini bersama-sama dan ajari dia dengan tepat seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Tanpa pilihan lain, Zhao Jingang menoleh ke Bai Yunxiao. Mungkinkah ketiga badan ilahi benar-benar tidak cocok untuk Chu Feng? Setelah mendengar tangisan Zhao Jingang untuk meminta bantuan, kerumunan di sekitarnya segera mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Mereka semua merasa bahwa Zhao Jingang, Qi Yanyu dan Tao Xiangyu mungkin tidak dapat terus melawan Chu Feng. Selain itu, mengapa mereka secara terbuka meminta bantuan? Adapun Bai Yunxiao, dia berdiri di sana dengan sangat canggung. Dia adalah peringkat 8 Martial King. Kultivasinya 3 tingkat di atas kultivasi nyata Chu Feng. Bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan. Namun, jika Chu Feng mengalahkan Zhao Jingang dan yang lainnya, maka itu tidak hanya akan memalukan bagi mereka, bahkan dia akan benar-benar dipermalukan. Setelah mempertimbangkan segalanya, Bai Yunxiao membalik pergelangan tangannya, dan tombak kerajaan persenjataannya muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia berbalik ke Chu Feng dan dengan keras berteriak, "Chu Feng, kamu benar-benar terlalu sombong. Kamu menyatakan bahwa kamu akan membawa kami semua sendirian. Aku, Bai Yunxiao, akan membantu kamu memenuhi keinginan kamu." Niat di balik kata-katanya sangat jelas, dia berencana untuk menemukan pembenaran untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Bai Yunxiao tidak lagi ragu-ragu. Memegang tombaknya, dia melompat dan memasuki pertarungan. Waktu yang tepat, ketika dia melihat bahwa Bai Yunxiao akhirnya bergabung dengan pertempuran, Chu Feng benar-benar tertawa keras. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia akhirnya mengeluarkan pedang iblis-iblisnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang Bai Yunxiao. Wos, wos, wos. Setelah Bai Yunxiao memasuki pertempuran, dia mengayunkan tangannya bolak-balik. Ini menyebabkan tombak Royal Armament-nya bergerak seperti naga ganas. Serangannya benar-benar ganas. Meskipun ia tidak menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, atau metode khusus apapun, hanya mengandalkan tombak Royal Armament-nya, kekuatan pertempurannya jauh melebihi Tao Xiangyu, Zhao Jingang dan Qi Yanyu. Namun, setelah Chu Feng mengeluarkan Demon Sealing Sword, tidak hanya auranya menguat, kekuatan pertempurannya juga meningkat pesat. Pedang iblis penyegelan di tangannya tidak terlihat seperti senjata. Sebaliknya, itu lebih mirip sekelompok iblis. Tidak hanya itu mampu bertarung dalam jarak dekat, itu juga mampu bertarung di jarak jauh. Itu hanya maha kuasa. Chu Feng, karena aku, Bai Yunxiao, telah bergabung, kamu tidak akan lagi bisa bertindak sombong ini. Medan perang ini sudah didominasi oleh aku. Saat Bai Yunxiao mengirim serangan ganas ke Chu Feng, dia juga mulai menghinanya. Dia memiliki kepastian bahwa dia pasti akan menang melawan Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot menjawab kata-kata provokatif Bai Yunxiao. Sebaliknya, dia tersenyum dingin, dan kemudian gerakannya tiba-tiba berubah. Chu Feng benar-benar menggunakan keterampilan bela diri gerakan khusus. Pada saat ini, kecepatan Chu Feng sangat cepat. Tubuhnya bergerak seperti ilusi dan melayang tanpa jeda sesaat. Seolah-olah dia berdua ada dan tidak ada pada saat yang sama. Ini bukan keterampilan bela diri yang biasa.
Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal dengan nama tabu mortal, teknik cahaya illusion. Tabu mortal ini, teknik cahaya ilusi adalah salah satu keterampilan bela diri tabu yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect. Sementara itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal, itu juga kualitas yang sangat tinggi di antara tabu mortal. Begitu Chu Feng mengaktifkannya, kecepatannya langsung meningkat beberapa kali. Tubuhnya seperti cahaya, mampu bepergian kemanapun ia inginkan di wilayah ruang ini. Kecepatannya benar-benar menakutkan. Jika seseorang harus membandingkan, maka tabu mortal ini, teknik cahaya ilusi sama sekali tidak kalah dengan keterampilan rahasia, teknik Dashing Azure Dragon. Wos, 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 wos. Pada saat ini, Chu Feng bepergian bolak-balik di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah sinar cahaya. Selain Bai Yun Xiao, baik Zhao Jingang, Tao Xiangyu maupun Qian Yu tidak dapat dengan jelas melihat gerakan Chu Feng. Namun, meskipun Bai Yun Xiao bisa melihat gerakan Chu Feng, dia tidak mampu menyusulnya. Tiba-tiba, teriakan intens terdengar dari arah Tao Xiangyu. Memalingkan pandangan mereka untuk melihat, ekspresi semua orang berubah. Pedang penyegel iblis Chu Feng telah melesat melintasi lengan kiri Tao Xiangyu. Saat luka mengerikan muncul di lengannya, darah berwarna merah juga mulai melonjak keluar dari lengannya yang berkulit putih. Meneliti kematian, melihat Chu Feng melukai Tao Xiangyu di depan matanya, Bai Yun Xiao sangat marah. Dia memegang tombaknya dan menyerbu ke arah Chu Feng. Dia tidak marah karena Tao Xiangyu telah terluka. Dia marah karena Chu Feng berhasil melukainya di depan matanya. Yang dia khawatirkan bukanlah keselamatan Tao Xiangyu. Sebaliknya, ia khawatir dengan reputasinya sendiri. Namun, meskipun dia marah, masih tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Chu Feng. Setelah melukai Tao Xiangyu, Chu Feng mengubah arah dan bergerak menuju Zhao Jingang dan Qian Yu. Setelah ini, Zhao Jingang dan Qian Yu disambar oleh Chu Feng berturut-turut. Setelah pertarungan, luka-luka mereka berakhir jauh lebih parah daripada Tao Xiangyu. Salah satu lengan Zhao Jingang telah dipotong. Dia juga menerima 3 luka di tubuhnya dan berlumuran darah dari kepala hingga kaki. Adapun Qian Yu, kondisinya bahkan lebih buruk. Dia kehilangan kedua kakinya dan salah satu lengannya. Bahkan salah satu telinganya telah dipotong oleh Chu Feng. Dari pandangan sekilas, dia tampak seperti seseorang yang berlumuran darah, dan telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Semua ini terjadi tepat di depan Bai Yun Xiao. Bai Yun Xiao telah berhasil memprediksi gerakan Chu Feng setiap saat, dan tahu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Namun, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Surga, apakah aku melihat sesuatu? Melihat semua ini terjadi di depan mata mereka, kerumunan di sekitarnya membuka mata dan mulut mereka dengan syok yang tak terlukiskan. 3 Grand Divine tubuh tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan diri dari ditebas oleh Chu Feng. Sepertinya mereka adalah ikan dan daging di atas talenan. Semua ini benar-benar terlalu mengejutkan. Jika bukan karena mereka melihat ini dengan mata kepala sendiri, tidak seorang pun dari mereka akan percaya ini nyata. Namun, pemandangan yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun ini benar-benar terjadi. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut?